Halo, halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa bahagia ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, murid-murid Tan Sanzang menyerah. Dan Tan Sanzang pun ingin dibunuh oleh Kaisar. Namun Tan Sanzang pun berhasil memukulnya dengan keras. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diperlihatkan pada saat pendekar tengkorak putih menjemput Tan Sanzang sebelumnya, dia meminta Tan Sanzang untuk ngobrol berdua dengannya. Ternyata si pendekar meminta tolong kepada Tan Sanzang untuk menyelamatkan putri tengkorak putih dari ayahnya. Rencana ayahnya pun diberitahu kalau ayahnya mengincar kitab suci dan pada malam hari dia akan melakukan penyerangan. Hal itu dilakukan karena Tuan Putri selalu hidup dalam penderitaan dan ketakutan. Dan pendekar pun berkata kalau kekuatannya tidak terlalu berguna kecuali mereka mau membantunya. Hanya dengan membunuh Kaisar Tengkorak Putih, Tuan Putri dan siluman lain di Kerajaan Tengkorak Putih bisa diselamatkan. Lalu cerita pun dibawa ke saat ini pada saat Tan Sanzang memukul sang kaisar. Pukulannya pun berhasil membuat sang kaisar terjatuh. Semua yang melihatnya pun heran dan mengatakan pukulan Tan Sanzang sangatlah baik. Para prajurit pun ingin menolong kaisar. Namun sayangnya Sun Wukong pun mengamuk di situ. Dia langsung berubah ke mode kera raksasanya. Sun Wukong pun ikut menghajar sang kaisar. Dia memukul kepala tengkoraknya hingga retak. Kaisar pun terpental di buatnya dan dia pun terjatuh. Lalu sang kaisar berkata, "Sialan, pelayanku ternyata berkhianat juga. Pendekar tengkorak putih, bunuh mereka untukku." Sang pendekar pun lalu bergerak dengan cepat dan menebas semua tulang-tulang yang menghujam sang putri. Sang putri pun kaget kenapa dia menolongnya. Sang pendekar pun berkata, "Aku pernah bilang akan berada di sisimu selamanya. Tidak hanya aku, semua siluman di Kerajaan Tengkorak Putih juga menyukaimu. Bersedia berkorban untukmu. Dulu aku sudah menyerahkan hatiku padamu. Tapi sayangnya, punyaku tidak berisi. Di dalam hanya terisi debu. Kamu tidak salah kalau menyukai Tan Sanzang. Hatinya berbeda. Aku minta bantuan padanya bekerja sama melawan sang ayah." Tan Sanzang pun juga menyetujuinya. "Maaf, tidak memberitahumu terlebih dahulu." Perkataannya membuat sang putri terharu. Dia pun meneteskan air matanya dan menurutnya dia tidak perlu berbuat seperti itu untuknya karena dia tidak pernah menyukainya. Sang pendekar dengan kepercayaan dirinya, dia bilang itu semua tidak apa-apa. Dan sang putri mengatakan dia adalah bodoh. Lalu semua prajuritnya mendekati sang putri dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Dan bagian tubuh yang tertusuk menurut mereka itu butuh waktu untuk sembuh. Dan itulah untungnya jadi mayat. Sang putri pun berkata kepada prajurit itu dan memanggilnya paman. Dia pun masih menanyakan kebenaran apakah mereka berkhianat kepada sang kaisar. Lalu pamannya pun berkata sejak awal dia sudah tidak suka padanya. Karena sang kaisar merasa dirinya sangat hebat. Dan dia berkata kalau siluman tengkorak putih juga memiliki hidupnya sendiri, bukan tiada artinya. Dan dia meminta sang putri janganlah bersedih. Yang penting adalah terlepas dari kendali orang itu, yaitu sang kaisar. Mulai sekarang semuanya akan menjadi lebih baik. Dan paman itu akan melindunginya. Semua mayat-mayat pun bergerak untuk menyerang sang kaisar. Sang paman berkata selama dia menjadi siluman tengkorak putih, sekaranglah hal yang paling berarti buatnya. Mereka pun langsung menebas mayat-mayat yang berjalan. Satu persatu mayat itu dibunuhnya. Dan Zubaji pun juga ikut menyerangnya. Namun Baji mengatakan kesempatan ini serahkan saja pada gurunya Tan Sanzang. Dan dia akan membawa Xiao Yu pergi. Bailong pun menyetujuinya dan Bailong ikut menyerang mayat-mayat itu.
Namun, Xiao Yu pun memanggil sang Tuan Putri Tengkorak Putih. Sang putri pun diam saja, dan Bailong berkata cepatlah mereka pergi karena mayat-mayatnya sudah mengejar kemari. Dan di sisi pendekar Tengkorak Putih, dia pun langsung berlari dengan cepat dan mengeluarkan pedangnya. Dia langsung menebaskan pedangnya ke sang kaisar. Namun, sang kaisar masih tidak percaya kalau sang pendekar Tengkorak Putih mengkhianatinya. Lalu, sang pendekar pun menjawab, dia sama dengan siluman lain di Kerajaan Tengkorak Putih, tidak ingin menjadi bonekanya lagi. Dan bam! Semua tebasannya mengenai tubuh sang kaisar. Sang kaisar pun berkata dia terlalu meremehkannya selama ini. Padahal serangannya kuat sekali, bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan pedangnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan Sun Wukong. Dia pun langsung memukulnya dan mengangkat sang kaisar, lalu membelahnya menjadi dua. Sang kaisar pun terbelah menjadi dua dan kepingan-kepingan tulang itu berhamburan. Namun, Tan Sanzang yang melihat itu berkata kalau Wukong terlalu kasar. Dan seketika Yihu dan Wuqing pun keluar. Mereka ternyata terselamatkan dan tidak mati. Dan Tan Sanzang pun mengatakan Sun Wukong sudah bisa tenang karena sang kaisar sudah meninggal. Namun Sun Wukong pun diam saja. Ternyata Sun Wukong terkena aura kematian 9 alam. Dan seketika Sun Wukong pun berubah wujud menjadi sangat menyeramkan dan dia terjatuh. Dan tiba-tiba keluarlah sesosok pendekar yang menggunakan pedang. Dia pun mengeluarkan api berwarna ungu dan berpakaian zirah. Dia pun berkata, ternyata begitu. Semua masyarakatku berkhianat, bekerja sama dengan orang luar untuk membunuhku. Bagus sekali. Dan ternyata pendekar itu adalah sang kaisar. Dan sang kaisar terpaksa menunjukkan wujud aslinya. Dia dalam wujud ini mengalami perubahan karena cuaca digerogoti berubah menjadi tulang. Dan dia dengan amarahnya berteriak, ini adalah bukti kekejaman kutukan. Tan Sanzang yang melihat itu pun kaget karena tubuhnya berubah menjadi kecil, tapi aura silumannya meningkat drastis. Dan sang putri pun berkata dia tidak pernah melihat itu. Dan sang paman juga bertanya-tanya apakah ini wujud sang kaisar sesungguhnya. Sang kaisar pun berkata kali ini dia akan menunjukkan kekuatan aslinya dari tubuh terkutuknya itu. Dan dia pun dengan amarahnya dan kekuatan penuhnya mengaktifkan lagi aura kematian 9 alam. Dia pun menyerap semua energi yang ada di sana sehingga dia tidak akan peduli lagi dengan apapun dan akan membunuh semuanya. Kemudian membangun kembali kerajaannya yang tidak pernah lenyap. Dan dia pun memutuskan untuk memulainya dari Tan Sanzang. Sayangnya Tan Sanzang berhasil menghindari serangan itu. Namun menurut Tan Sanzang serangannya terlalu cepat. Setelah pengumpulan energinya dia menjadi siluman yang berbeda. Sang kaisar pun berkata, Tan Sanzang, kamu memiliki kemampuan untuk menekan arwah gelap. Sayangnya kamu tidak akan punya kesempatan untuk mengenaiku. Tan Sanzang pun lalu dipukul dan membuat Tan Sanzang terjatuh serta menghancurkan bangunan yang ada di bawahnya. Lalu sang kaisar pun menyerang pendekar Tengkorak Putih. Lagi-lagi sang pendekar Tengkorak Putih pun tidak menyangka kecepatannya sekarang sangat mengejutkan. Pendekar Tengkorak Putih pun memutuskan untuk menebaskan pedangnya setelah sang kaisar sudah dekat. Dan dia pun menarik pedangnya keluar. Namun sayangnya serangan itu tidak mengenai sang kaisar. Namun sang kaisar berhasil menebaskan pedangnya ke tubuhnya. Seketika tubuhnya pun hancur dan tulang belulangnya berantakan. Dia mengatakan sang pendekar terlalu lemah. Lalu dia pun membunuhnya. Sang kaisar berkata, membasti pengkhianat dengan tangan sendiri rasanya sangat menarik dan biarkan aku lebih bersenang-senang lagi. Lalu chapter pun berakhir. Sayang banget nih lagi seru-serunya nih. Menurut kalian sang kaisar bakal dikalahkan sama siapa nih Sun Wukong sudah terkapar seperti itu? Tonton video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.